paradigma sekarang ini imunisasi itu kesannya itu untuk bayi dan anak-anak. Iya, banyak tahu ya tuh dokter ya. Iya benar, padahal imunisasi itu penting sekali ya untuk semua kalangan usia. Kemarin ini Bio Farma memberikan vaksin gratis nih. Wah, sekitar 1.500 vaksin HPV gratis. Bayangkan itu banyak ya, dokter, sekali ya. yang disebar di 6 kota untuk khusus acara Hari Anak Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Clara Hoiriyah. Aku dari komunitas HediPro. Nah, kali ini aku akan membantu podcast kita pada hari ini dengan tema imunisasi lengkap, lindungi generasi hebat. Nah, kali ini teman-teman aku nggak sendiri. Aku bareng dokter yang cantik dan banyak banget ilmunya. Mungkin kita kenalan dulu ya. Halo dokter. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Clara? Kabar baik dokter. Ya, perkenalkan saya Dr. Riri Firjan Putri, spesialis anak. Hari ini saya akan sedikit berbagi tentang imunisasi yang lagi booming-boomingnya nih teman-teman. Ya, Oke. Mungkin sedikit kita bahas sedikit nih, mungkin dokter lagi marak-maraknya ya perubahan cuaca yang sangat-sangat ekstrim pada saat ini, yang dari tiba-tiba panas banget nih teman-teman, nanti tiba-tiba hujan deras banget, lalu juga banyak sekali genangan-genangan air nih dokter yang mungkin kesumbat nih akibat derasnya hujan tersebut. Nah, mungkin dari situ nih teman-teman bisa banget nih berkembang virus-virus yang berbagai macam jenisnya. Mungkin dokter, Clara mau tanya nih kepada dokter, kira-kira apa sih tips untuk Clara agar bisa melindungi diri Clara sendiri dan teman-teman sekitar Clara, khususnya orang-orang tersayang Clara, dari virus-virus yang makin berkembang setiap harinya? Iya, benar sekali Clara. Saat ini perubahan cuaca, perubahan ekstrim ya, sangat-sangat ekstrim, yang akan membuat virus-virus ini juga semakin mengupdate dirinya menjadi virus-virus yang lebih ganas, yang lebih bahaya, sehingga kalau kita tidak mempunyai imun yang kuat dan hebat, kita akan mudah sekali terpapar. Jadi kayak gampang sakit nih ya dokter ya? Iya, benar sekali. Benar sekali. Iya sih, Clara juga ngerasa ya dokter, apalagi karena perubahan cuaca nih, nanti tiba-tiba jadi lemes, tiba-tiba kurang semangat. Mungkin itu dari imunnya dokter, mungkin imunnya menurun tuh. Benar. Nah, mungkin karena imun menurun tadi, ada nggak kira-kira dokter, apa sih dari dokter sendiri nih sebutan untuk imun menurun itu, dan apa nih kira-kira tips untuk bisa imun tuh ditingkatkan lagi dokter? Nah ya, jadi kita nih sekarang nih kita harus mengupdate imun kita. Jadi update imun ya. Jadi sebenarnya kita ini sistem imun kita ini kan seperti gadget juga ya, jadi harus diupdate. Nanti kalau kita nggak update ketinggalan juga. Jadi imun ini juga suka mengembangkan diri sekarang menjadi lebih. Jadi kalau kita juga tidak mengupdate imun kita sendiri, maka kita akan ketinggalan. Jadi kita harus wajib mengupdate imun kita. Berarti sebutannya nih Gen Z abis nih teman-teman, sebutannya update imun. Jadi nggak hanya gadget ya dokter yang update, tapi imun juga harus diupdate. Oke, mungkin tadi tentang update imun dokter, itu kira-kira semacam imunisasi kah yang kayak bayi-bayi itu ya dokter? Iya, jadi update imun itu berguna untuk menambah lagi apa sih kira-kira yang harus kita kerjakan, seperti menjaga pola hidup yang sehat, ya, menjaga makanan, kemudian lingkungan, olahraga, mengatasi stres. Ini banyak yang stres nih sekarang. Tapi yang paling penting adalah kita mensempurnakan imun kita itu dengan imunisasi yang lengkap, yang penting, yang baik untuk kita gitu. Oke, berarti imunisasi ini nggak hanya untuk bayi ya dokter ya, cuma remaja kayak Clara nih, remaja-remaja Gen Z abis ini juga butuh imunisasi dan dokter pastinya. Iya benar, jadi paradigma sekarang ini imunisasi itu kesannya itu untuk bayi dan anak-anak. Iya, banyak tahu ya tuh dokter ya. Iya benar, padahal imunisasi itu penting sekali ya untuk semua kalangan usia, terutama anak-anak ya, lansia, kemudian orang-orang yang mempunyai penyakit autoimun, kemudian lansia dan juga mempunyai penyakit
bawaan. Oke. Ya. Berarti nggak hanya dari luar nih, cuma kita menjaga dari dalam juga nih ya dokter ya. Oke. Jadi itu semua harus seperti kemarin COVID-19. Bayangkan COVID contohnya itu COVID. Ternyata kan virus COVID itu tidak mengenai anak-anak saja. Jadi semua kalangan itu dikenakan oleh virus COVID. Jadi nggak mandang-mandang umur, nggak mandang-mandang gender betul. nih ya dokter ya. Jadi semuanya tuh harus dijaga imunitasnya, terutama orang tua, lansia tadi ya, kemudian anak-anak, penyakit autoimun, penyakit yang punya penyakit bawaan. Jadi itu harus diupdate imunnya supaya tidak mudah terkena penyakit, terutama pada wanita nih. Pada wanita ya dokter. Pada wanita itu harus banget. Nah, Clara jadi tertarik nih dokter. Kira-kira apa aja sih macam-macam imunisasi yang cocok nih untuk update imun bagi kita nih kaum wanita? Nah, untuk update imun itu sekarang ini untuk wanita ya, terutama ya. Kita ini kan seorang wanita yang punya kesibukan yang luar biasa, yang selain mungkin bekerja ya, kemudian mengurus rumah tangga. Jadi kita harus punya kuat imun tuh harus lebih kuat dari semuanya gitu. Jadi ada penyakit yang memang menjurus ke kewanitaan, seperti penyakit kanker serviks. Oh, kanker serviks. Ya, kanker serviks itu penting sekali. Sekarang menjadi penyebab kematian nomor 2 setelah kanker payudara. Jadi memang pada wanita itu selain kanker serviks juga ada beberapa imunisasi ya, seperti imunisasi hepatitis, kemudian campak, rubella, varicella, itu harus diberikan kepada wanita yang mungkin akan segera menikah. Jadi sebelum lahiran, sebelum hamil itu harus sudah mendapatkan vaksin imunisasi yang lengkap. Berarti sebelum menjalankan aktivitas juga butuh imun yang kuat nih ya dokter ya? Iya, benar. Nah, Clara pernah dengerin dokter terkait vaksin HPV dokter. Itu kira-kira dokter bisa nggak sih kasih tahu nih kita kaum Gen Z yang mungkin belum tahu ya teman-teman terkait apa sih vaksin HPV ini dan seberapa penting sih itu dokter? Nah, itu tadi yang saya katakan tadi, bahwa ada penyakit yang berasal dari virus yang menyebabkan langsung ke organ kewanitaan, yaitu kanker serviks tadi. Dan penyebab kanker serviks itu adalah virusnya human papilloma virus yang menyerang leher rahim, yaitu namanya serviks. Itu akan menjadikan sebenarnya penyakit ini itu penyakit yang cepat menular dan sangat rentan, yang ditularkan melalui hubungan seksual, kemudian banyak terdapat di sekitar kita gitu. Dan penyakit ini banyak silent killer gitu. Penyakit ini tidak tahu, tapi tiba-tiba nanti pasiennya sudah mencapai pasien sudah dengan kondisi sel kanker atau sudah mengalami kanker. Jadi tidak ada gejala sama sekali. Bisa terkena sampai 5 sampai 20 tahun ke depan baru ternyata sudah ada gejala. Nah, seringnya lagi terlambat diidentifikasi sehingga menyebabkan kematian yang tertinggi pada wanita. Gitu. Karena dia diam-diam nih kan, nggak ada gejalanya dokter, tiba-tiba setelah diketahui udah parah banget gitu. Betul. Ya dokter. Jadi ini penting sekali dicegah. Jadi bagi kita yang perempuan itu penting sekali untuk imunisasi itu. Imunisasi ini HPV. penting banget teman-teman. Karena kita harus waspada dong pastinya, sebelum terjadi lebih baik kita mencegah ya dokter. Oke. Berarti HPV ini bisa disuntikan nih kepada kita atau kita terima tuh pada usia dewasa atau pada saat Clara nih, remaja-remaja nih dokter? Nah, sebaiknya itu memang masih remaja ya. Sekarang ada program pemerintah mendapatkan vaksin HPV ya, dari pemerintah sudah sangat concern nih dengan kita, dengan generasi muda, dengan wanita-wanita muda yang bakal nantinya akan menjadi ibu, yang akan melahirkan anak yang sehat. Jadi kita ada program nih dari pemerintah, ada pemberian vaksin HPV gratis di sekolah-sekolah mulai dari kelas 5 SD ya. Sudah dimulai tahun lalu sepertinya 2023. Jadi itu diberikan 2 kali dengan interval 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Jadi pemberian HPV ini sebaiknya memang sedini mungkin, seumur-umur yang tadi, umur kelas 5 SD, supaya apa? Semakin cepat diberikan maka semakin efektif imunitas tubuh kita. Nah, kalau untuk ibu-ibu memang seperti yang sudah di atas 25, ya kita memberikan vaksin HPV itu 3 kali, intervalnya 6 bulan juga.
Jadi itu sangat membantu. Jadi mungkin kalau mau menikah nanti nih Clara nih, sebaiknya lengkapi dulu semua vaksin-vaksin yang diperlukan oleh seorang wanita yang akan menjadi seorang ibu. Benar banget, benar banget. Clara, kemarin ini Bio Farma memberikan vaksin gratis nih. Wah, sekitar 1.500 vaksin HPV gratis. Bayangkan Banyak itu banget banyak ya, dokter, sekali ya. yang disebar di 6 kota untuk khusus acara Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional teman-teman, ada vaksin gratis banyak 1.500. 1.500. Banyak banget teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang udah dapat vaksin dari Bio Farma nih bakal jadi imun kuat nih pastinya ya, Iya, dokter. harusnya lebih kuat. Lebih kuat. Oke. Mungkin kalau di kota kita sendiri dokter, di Medan. Di itu Medan pas bertepatan sendiri, kapan tuh, dokter? iya kemarin di acara Hari Anak Nasional itu kita memberikan 250 kuota vaksin gratis HPV dari Bio Farma. Oke, berarti banyak banget ya teman-teman Banyak ya. sekali. Oke dokter, tadi kita udah ngebahas tentang HPV kan dokter. Nah, Clara mau tanya lagi nih dokter pada dokter. Kira-kira selain HPV, apa aja sih dokter vaksin yang mungkin kita harus dapatkan nih untuk perlindungan dalam diri kita? Oh ya, baiklah, selain HPV itu ada vaksin varicella atau cacar air. Kemudian ada hepatitis, kemudian ada campak dan rubella. Jadi yang pertama kita bahas dulu untuk varicella ya, cacar air. Jadi kadang kan nggak semua kita ini dapat cacar air tuh dari anak-anak. Iya, bener ada banget, yang bener. dapat dari sudah dewasa, kayak saya dapatnya dewasa gitu. Jadi sebaiknya varicella itu sebelum kita menikah harusnya, atau bahkan sebelum hamil sudah mendapatkan vaksin varicella 2 kali. 2 kali. Supaya apa? Karena vaksin varicella ini sangat-sangat berpengaruh pada saat kita kondisi hamil, akan menyebabkan komplikasi yang banyak pada bayi. Berarti Bisa menyebabkan kematian bahkan. Oke, berarti nggak cuma merugikan diri kita, namun bayi kita nantinya gitu Iya, dokter memang ya? karena kita sebagai perempuan ini kan bakal mengandung, Iya, ya benar kan, banget sih. melahirkan, kemudian menyusui, itu sangat mempengaruhi ke bayi kita nantinya, gitu. Nah, selain itu hepatitis B juga, Oke, itu juga harus diberikan vaksin sebelum melahirkan. Sebelum melahirkan Iya. dokter ya? Kemudian ada vaksin campak, ada vaksin rubella juga. Rubella juga bisa menyebabkan anaknya menjadi cacat, katarak kongenital, kelainan jantung, hipotiroid. Jadi memang banyak sekali masih vaksin perempuan yang harus kita update nih sama kita. Kayaknya dulu waktu kecil kayaknya nggak dapat nih Iya, ya benar, gitu. benar. Mungkin ibu saya lupa atau mungkin pada waktu itu belum ada di vaskes saya. Jadi sebaiknya segera mungkin nih kita yang perempuan untuk bisa mengupdate imun kita sendiri, Clara. Nah, Clara mau tanya tadi dokter, banyak banget tadi ya dokter udah sebutin virus-virus yang mungkin ini kita bisa menjadi warning untuk diri kita sendiri dokter ya, Iya. untuk kedepannya biar kita tetap waspada nih dengan cara vaksin tadi yang dokter udah sebutin. Nah, kira-kira tadi Clara juga mau nanya dokter terkait vaksin influenza dokter. Oh iya. Oh, itu kira-kira gimana tuh, dokter? Nah, vaksin influenza ini bersifatnya universal ya. Universal. Jadi bukan hanya perempuan, tapi ada laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua ya. Lansia itu juga harus dapat vaksin influenza. Iya. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, setiap tahun kita pasti beberapa kali akan flu, Flu, ya. batuk, Bener sih, ya bener. kan? Bisa sampai 3 sampai 4 kali setahun. Jadi sebaiknya kita menjaga imunitas kita itu ya, selain tadi menjaga pola makan, menjaga lingkungan, kemudian olahraga, stres, juga harus dapatkan vaksin influenza. Bener banget sih. Paling tidak setahun sekali. Setahun sekali. Iya. Berarti harus terus diupdate nih ya dokter ya? Iya, terus. Bakal terus diupdate. Nah, mungkin teman-teman banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dokter yang belum Iya. kejawab sama dokter pada hari ini. Jadi teman-teman jangan takut tapinya. Karena bakal banyak informasi-informasi yang lebih menarik dari Instagramnya Update Imun ya dokter ya. Iya, Nah, betul. jadi teman-teman juga bisa pantengin terus Instagramnya Update Imun untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait apa aja virus-virus dan bagaimana cara kita mencegahnya. Nah, mungkin kita udah seru banget nih obrolan kali ini dokter. Iya, Clara. Terima kasih banget Clara, jadi Terima kasih. makin tahu nih kira-kira apa yang harus kita persiapkan untuk nanti ke depannya gitu. Apalagi Clara perempuan kan Iya, ya dok ya. betul. Jadi banyak banget nih PR dalam diri Clara nih, apalagi Clara belum cacar air nih dokter. Segera. Belum cacar air, jadi Clara harus banyak vaksin Iya. ini.
nggak mau takut-takut lah daripada kena penyakit ya dokter Nggak ya. usah takut divaksin. Ya jadi nggak ada serem-seremnya ya Nggak dokter. ada serem-seremnya. Oke, mungkin teman-teman juga harus menjaga pola hidup sehat, harus waspada nih terhadap sekitar karena juga tadi dokter bilang nih silent killer, dia diam-diam mematikan teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap waspada, harus tetap melindungi diri dengan cara vaksin dan jangan takut untuk vaksin gitu. Mungkin Clara mau kasih sedikit teks nih pada hari ini dokter, kayak highlight lah istilahnya. Jadi teman-teman jangan hanya update di gadget aja, tapi teman-teman juga harus update imun. Oke, segitu aja pembicaraan Clara hari ini dengan dokter yang cantik dan jelita. Clara akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.